Hari ini orang-orang banyak yang berkedok agama, tapi lahiriahnya itu tidak jujur, gitu umumnya. Nah, artinya kalau ada orang yang dia punya persiapan, punya nafkah, tapi illatun, dia punya penyakit tamna'uhu minal wat'i, dia punya penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa berhubungan intim, maka kurihalah, nikahnya makruh. Ngerti ya? Boleh nikah, tapi makruh. Haromin, seperti dia umurnya sudah tua, au maradin daim, artinya pernikahan itu lebih ke hubungan intim. Itu saja. Tinggal kalau punya anak, diniati mudah-mudahan kita punya anak yang soleh. Tinggal kalau punya anak kita tanggung jawab bagaimana kita itu menjaga istri anak kita dari api neraka, itu aja. Adapun secara naluri pernikahan tuh ngapain sih? Masa pernikahan yang jero kamar terus main catur biar waktu? Kan nggak begitu, pasti hubungan intim. Gitu loh maksudnya. Hadza ila ya kuriha lahu lintifa'il hajah, dimakruhan karena emang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Ma'a khataril qiyam biwajibin nikah, disertai dengan kekhawatiran dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban nikah. Wa hadza ini idza lam yakun lahu khardun akhar, jika tidak ada tujuan lain ghairal waqti, selain berhubungan intim, min khidmatin, baik khidmah, au inasin, atau inas. Inas itu apa? Bisa silaturahmi, punya teman baru tuh inas. Artinya begini, andaikan ada seseorang yang dia kelaminnya potong, namanya mamsuh, ya, atau dia tua bangka, nikah tuh tujuannya bukan hanya karena pengen berhubungan intim, tapi saya tuh punya saudara, saya itu kalau nikahin kamu, maka saya akan punya channel atau relasi orang-orang kaya. Kenapa mas? Karena saudara kamu orang-orang kaya. Misal, mulati mekonone, ya nggak apa-apa. Artinya ya? Mencari itunya nggak apa-apa. Saya tuh sendirian hidup. Nih Pak Jack, tahu Pak Jack misalnya, sendirian hidup. Saya tuh mau nikah sama kamu biar punya saudara, biar punya mertua, itu namanya inas. Artinya ya, itu inas. Atau min khidmah, dia ingin khidmah gitu. Saya kalau punya istri kamu, saya mau bisa bekerja sama kamu. Daripada kita dewekan nganggur kan mas. Lebih baik saya punya istri kamu, nikah sama kamu. Titik. Yang keempat, khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Hah? Oh bukan. Khilaful aula itu menyelisihi perkara yang utama. Arti ya? Makan pakai tangan kiri, itu namanya khilaful. Aulanya apa? Kanan. Aulanya apa? Kanan. Khilaful aulanya kiri. Ngerti kan begitu? Janda sama perawannya aula mana? Perawan. Tapi kita milih janda berarti khilaful aula, gitu aja sih. Ngerti kan? Jadi ada sesuatu yang lebih utama, tapi kita yang milih bukan yang lebih utama gitu mah. Gini. Kita punya uang banyak, Pajero apa Avanza? Harusnya Pajero. Tapi kita kalau milih Avanza, khilaful aula. Paham nggak maksudnya? Oh ada yang lebih utama aja nggak beli, punya uang mongko. Gitu maksudnya. Itu namanya khilaful aula tuh. Ada dua perkara atau ada tiga perkara yang kayak gini ya. Ini ada perempuan dua pilihan kita. Gadis muda, cantik, solehah, kaya raya. Nah ini janda, tua, sombong, akan lewa, rewel, bawel, tua rasa wong, mentutan bisa misalnya. Terus kita kok milih ini, berarti gimana? Khilaful aula. Nah gitu maksudnya, ngerti kan? Khilaful aula itu memilih sesuatu yang berseberangan dengan sesuatu yang utama. Gitu. Itu yang khilaful aula. Oke, hukum nikah itulah khilaful aula. Bagi siapa? Liman faqadal uhbah ma'a tauqanihi lin nikah. Dia nggak punya persiapan tapi ambisi mau nikahnya besar. Ngerti ya? Syahwatnya tuh gede, tapi tuh nggak punya uang, belum punya kerjaan. Maka orang seperti ini dianggap menikahnya itu khilaful aula. Ini kan ada ya?
takut zina, mampu nikah, wajib. Lalu ini keinginan untuk berhubungan intim, dia punya dia punya uang persiapan, maka sunnah. Tidak ada uang, tidak berhasrat untuk menikah, maka makruh. Ini ada uang, ada kerjaan, tapi tidak syahwat. Kalau ahli ibadah, maka tidak usah nikah. Kalau bukan ahli ibadah, maka nikah, gitu loh. Nah sekarang yang keempat adalah dia nggak punya uang, gitu maksudnya. Tapi liman faqadal uba ma'atau qonihi nikah, dia tidak punya uang, tapi dia wis pengen pisan kawin. Ditanya maharnya ada belum? Misal untuk beli mahar 1 juta belum mampu lah katakan. Nanti untuk kontrakan ada uangnya sebulanan, nggak ada. Kenapa ya? Saya belum kerja. Lalu ini nggak ada, berarti kan tidak ada ubah ini. Ubah namanya gitu. Tapi syahwatnya gede, maka nikah itu khilaful lah. Walidzalika qaulihi ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang-orang yang memang tidak punya uang untuk menikah isti'faf, menjaga diri. Hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah memberikan kekayaan kepada dia. Ya, artinya nggak punya uang juga nikah saja nggak apa-apa. Bukan berarti khilaful aula itu nggak boleh. Nih, begini. Al afdalulahu, yang lebih utama bagi dia ayat trukan nikah, ninggalin nikah, nggak usah nikah. Caranya wa yaksiru syahwatahu bisawm, dia bisa menundukkan syahwatnya dengan apa? Puasa. Wa illam tangkasir syahwatuhu bisawm, kalau memang syahwatnya tidak bisa terpecahkan oleh puasa, la yaksiruha bil kafur wa nahwih, maka tidak perlu dia hentikan syahwatnya dengan kapur barus dan sebagainya. Katanya kapur barus itu kalau ditempelin di kemaluan, katanya kan ada, itu akan menundukkan syahwat, katanya begitu. Nah, kalau secara fisik, jadi pengennya itu secara, kalau puasa itu kan secara apa namanya? Batin. Kalau kapur secara fisik. Jadi yang bagus secara batin. Kalau memang tidak bisa juga, bal yatazawwaj wa yatawakkalu Allah, udah kamu nikah saja. Tawakal sama Allah. Ada orang syahwatnya gede, syahwatnya besar. Nah, syahwatnya itu besar. Tapi nggak punya uang, takut terjerumus, puasa nggak bisa, nikah. Hati ya, nikah. Fa inna Allah takaffala birrizqi al-mutazawwij biqasdil afaf, sebab Allah menjamin rezeki orang yang berkeluarga jika tujuannya itu menjaga diri. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'ala Allah ayyu'inahum, 3 orang yang mana Allah berhak untuk menolong mereka. Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah, yang kedua wan naqihu yuridu ayyasta'ifa, orang yang nikah tapi dia pengen tetap menjaga diri. Maksudnya menjaga diri nggak, saya nggak pengen zina pak, yang penting nikah aja dulu. Rumahnya di mana ya terserah, rumah di mertua kayak mau apa, di pondok kayak apa, yang penting saya nikah dulu aja. Yang penting saya bisa tidurin perempuan, sudah. Saya nggak mau zina, saya pengen istighfar pak, gitu misalnya. Ya kamu punya, saya pengen istighfar, menjaga diri. Nah maka fa innallaha takaffala birizqi, Allah akan menanggung semua. Yang ketiga wal mukatabu yuridul ada. Yang kelima hukumnya nikah haram. Idza kana la yastati'ul qiyam bi huquqiz zaujah, apabila dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Haram. Tanbih, ada tambahan. At-tafsilul madhkur, perincian di atas. Fir rajul, pada laki-laki, yajri fil mar'ah, berlaku juga untuk perempuan. Kama nassu alaihi fil
seperti halnya sudah dituliskan dalam kitab Al-Na'am, laulan tandan anha al-fajr illa bihi wajib. Kalau ada perempuan yang tidak bisa menahan syahwatnya daripada dia berbuat keji, jahat atau jadi WTS, wajib, maka dia wajib nikah. Wahtiyajuha lin nafaqat nadhiru wujudil uhba fir rajul. Adapun kaitan dengan ubah, lihat cowoknya, ya laki-lakinya. Itu kamu emang udah punya ubah? Lah bukan urusan saya. Saya mau nanya sama calon saya nanti. Ya perbandingannya begitu. Jadi artinya semua hukum-hukum yang berlaku untuk laki-laki ini itu pun berlaku untuk para perempuan. Paham dong?